video dari si penghujat ya, Nora Aritonang, yang menurut pengakuannya di dalam PT-nya dia adalah seorang mualaf, dimana tadinya dia seorang Kristen, kemudian oleh karena membaca satu ayat di dalam Bible, lalu dia meninggalkan imannya yang semula, murtad menjadi seorang mualaf. Ya, ini biasanya kebanyakan dari mereka-mereka ini yang sebetulnya dari lahir mereka adalah Islam, tetapi membuat satu kebohongan publik dengan mengatakan bahwa mereka tadinya dari Kristen. Tujuannya apa? Ya, tujuannya sangat jelas bahwa mereka ingin menarik simpatik dari saudara-saudara seimannya yang Muslim, karena memang ketika seseorang dikatakan mualaf itu begitu dia live TikTok, waduh itu langsung viral ya, rame. Biasanya diangkat kemana-mana oleh live TikTok dari teman-teman mereka sesama Islam, diwawancarai mengapa dan kenapa sampai bisa memilih untuk menjadi seorang mualaf. Oke, itu perkenalan singkat dari Nora Aritonang. Dan satu lagi bahwa Nora Aritonang ini salah satu orang yang dilaporkan oleh Dosma, seorang lawyer, ke Polrestabes Kota Medan ya, Polrestabes atau Kapolda ya, di sekitar itulah. Dia, Juma, dan Ripa satu lagi. Jadi 3 orang ini sedang dilaporkan dan akan menunggu panggilan dari Kapolrestabes Medan. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Nah, kali ini kitab Yahudi tidak pernah, tunggu dulu. Bahkan kitab Yahudi tidak pernah menjelaskan, tidak pernah menuliskan bahwa Tuhan menjadi manusia. ini kita sudah mendengar tadi bagaimana video singkat dari dia, sebetulnya cukup panjang gitu ya, dia karena dia sedang berdiskusi dengan seseorang, tapi saya hanya memotong penggalan dari pertanyaan sekaligus pernyataan dia. Nah, pertanyaannya seperti ini. Nih dia bertanya, pertanyaan Nora adalah, orang Yahudi dalam PL kitabnya orang Yahudi, maksudnya kitab di PL kitabnya orang Yahudi yang mengatakan, dimana mengatakan Tuhan itu menjelma menjadi manusia ya. Jadi artinya begini, di kitab perjanjian lama yang dia sebutkan kitabnya orang Yahudi yang kemudian dicomot oleh orang Kristen, itu di bagian mana ya, di dalam kitab PL itu ada yang mengatakan Tuhan itu atau Allah itu menjelma menjadi manusia. Nah, ini jadi ada 2, satu pernyataan, satu lagi pertanyaan. Nah, kita akan menjawab dulu pernyataan dia yang mengatakan bahwa PL ini adalah kitabnya orang Yahudi. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa penulis dari kitab PL ini adalah orang Yahudi Tulen ya, seperti itu, dengan bahasa Ibrani tentunya. Nah, perlu diketahui Alkitab yang ada di tangan kita sekarang ini, PL dan PB, itu adalah karya atau tulisan orang-orang Kristen ya. Jadi orang Kristen itu menyalin kitab perjanjian lama dari kitabnya orang Yahudi, dan itu terjadi di abad 10 lebih kurang. Jadi Alkitab yang ada di tangan kita sekarang, baik PL maupun PB, itu adalah
salinan yang dikerjakan oleh orang Yahudi. Jadi bukan lagi milik orang Yahudi, tetapi milik orang Kristen. Itu clear ya. Itu yang pertama. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan Sinora tadi. Di mana di dalam PL ada orang atau ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Oke. Saya akan mengajak kita semua untuk melihat terlebih dahulu sebelum nanti saya akan sampai ke sana. Saya ingin mengajak kita melihat satu ayat dan membukanya di dalam Yesaya Yesaya pasal yang ke 41 ayat 11. Sebentar ya. Yesaya 40 ya benar kan? Yesaya 43 ya. Ya, saya sudah siapkan ini. Yesaya 43 ayat 11. Sebentar. Yesaya 43 ini dia, Yesaya 43 ayat, kita cari ayat 11 ya. Kita cari ayat 11. Sebentar. Mohon sabar. Ayat 11. Oke, kita sudah ketemu. Saya akan membacakannya. Aku, ini kata Allah ya. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Clear ya, bahwa juru selamat adalah Tuhan. Jikalau ada juru selamat yang mengaku-ngaku dari Tuhan, itu bukan juru selamat. Ya, jadi hanya dari Tuhan saja atau Tuhanlah juru selamat itu. Oke. Kemudian itu kita pegang dulu satu ayat. Kemudian kita membuka, karena yang dibicarakan Sinora ini adalah tentang PL yang berbicara tentang Allah katanya atau Yesus di dalam perjanjian baru. Maka mau tidak mau kita akan berbicara tentang nubuat. Nah, jadi dengan kata lain Nora mau bertanya demikian, adakah nubuat tentang Yesus di dalam perjanjian lama atau PL atau kitabnya orang Yahudi? Demikian. Oke, sekarang kita buka dan saya akan bacakannya sebelum kita masuk kepada nubuat tentang Yesus Kristus. Saya akan membacakan dulu. Ini ada beberapa ayat yang akan saya baca dan ini akan sangat telak nanti menjawab pertanyaan dari Sinora itu. Nah, kita akan melihat dulu di dalam Yesaya 7 ayat 14. Oke. Yesaya pasal yang ke-7. Ini dia. Ini Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang 14. Ini 14 ya kelihatannya. Oke. Nah, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda ini mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekali lagi, ini nubuat kepada atau terhadap seorang wanita muda. Katanya sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dengan kata lain, di dalam Yesaya 7 ayat 14 ini dinubuatkan nanti, suatu hari nanti akan ada seorang perempuan muda yang belum bersuami ya, yang belum pernah
melahirkan, yang belum pernah melakukan hubungan suami istri akan mengandung. Katanya di sini perempuan muda mengandung, ya, mengandung. Nah, kemudian kita akan melihat apakah ada di dalam Alkitab sesudah nubuatan ini wanita muda yang mengandung tercatat di dalam Alkitab. Nah, ini pentingnya. Ini penting. Nah, kita akan melihat kembali di dalam Matius pasal yang pertama ayat 23. Coba sebentar saya cari dulu Matius yang pertama ayat 23. Iya, perhatikan ini ya. Sebentar saya kasih pewarna dulu dia. Oke, supaya gampang, supaya lebih mudah untuk membacanya. Oke. Matius 1 ayat 23. Ini ya, 1 2 3 ini dia ayatnya. Sesungguhnya anak darah itu, atau dengan kata lain, sesungguhnya perempuan muda itu, anak darah sama dengan perempuan muda itu akan mengandung. Jadi tidak ada yang namanya ibu-ibu dibilang perempuan anak darah, ya, tidak ada. Biasanya anak darah itu disebut bagi wanita yang masih muda, yang belia, yang belum menikah atau belum bersuami. Disebut anak darah atau anak perawan, seperti itu. Akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan anaknya itu dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Siapa wanita ini? Ya, ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru. Siapa wanita yang dimaksud oleh ayat ini? Kita akan melihatnya sebentar. Ya, kita akan melihat dulu ke atas sedikit. Nah, di sini ayat yang ke-20. Ya, perhatikannya. Tetapi ini dia. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari, ini perhatikan, Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu supaya, apa katanya ini yang penting ayat 22 nih. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi siapa? Nabi Yesaya tadi, ya, yang menubuatkan akan ada seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan. Ini dia. Jadi ayat yang dimaksud di dalam ayat 22 ini, Matius 1:22 ini, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Itu. Ya. Ini dia. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 itu. Ini yang dimaksud Nabi itu, Nabi Yesaya. Ini nubuat penggenapannya di dalam Matius pasal pasal 1, kita mulai dari ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Clear ya? Oke. Kemudian kita masuk kepada nubuat tentang Yesus Kristus. Adakah Yesus dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama atau disebutkan oleh orang Yahudi atau penulis kitab Perjanjian Lama terkait dengan Yesus yang akan dilahirkan itu? Kita akan melihat di dalam, kita akan buka Yesaya
9 ayat 5. Oke, ini Yesaya ini nubuat semua nih ya. Yesaya 9 ayat yang kelima, banyak sekali di dalam kitab Yesaya ini nubuat tentang Mesias atau juru selamat ya. Yesaya 9 ayat 5 nih ya. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Oke. Saya akan kembali membaca ayatnya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, ini ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Allah. Disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang putra akan diberikan untuk kita. Berbicara tentang siapa? Tentang, kita lihat lagi ya, tentang siapa? Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Ya, sebentar. Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-11 ya. Oke. Ya, ini agak kurang jelas ya bacanya ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di sini ada kata apa? Juru selamat. Kalau kita lihat tadi di dalam Yesaya 43 ayat 11, sebentar kita mundur dulu. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Bentar ya. Yesaya 43 ayatnya yang ke-11 dikatakan siapa juru selamat? Adakah malaikat juru selamat? Atau makhluk ciptaannya disebut juru selamat? Perhatikan. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nyambung gak dengan ayat tadi? Lukas 2 ayat 23 tadi yang mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kok bisa Tuhan mengatakan dia juru selamat? Dikatakan di sana Lukas 2 ayat 23 tadi bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Kok juru selamat dilahirkan? Ini Tuhan kok dilahirkan. Gitu ya. Kalau secara letterletnya itu Tuhan dilahirkan loh. Ya. Saya baca sekali lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini pernyataan secara terbuka dari Tuhan pencipta langit dan bumi bahwa hanya Dia juru selamat. Nih, ya. Tuhanlah juru selamat. Tapi bagaimana kok di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 ini dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, berarti Tuhan tadi ya yang barusan kita baca di dalam Yesaya itu dia dilahirkan. Bagaimana mau menjelaskan ini?
kok Tuhan bisa dilahirkan? Nah, bingung kan? Bingung nih Uclim menjelaskan ayat ini. Bingung Uclim, bingung. Tuhan di sana dikatakan hanya Tuhan juru selamat, tapi di sini dikatakan di dalam Lukas ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Apakah Tuhan yang di sana itu di dalam Yesaya tadi itu yang dilahirkan? Ya. Kita akan melihat jawabannya dari ayat berikut ini. Kita akan melihat di dalam banyak ayat sebetulnya Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku diutus oleh Bapa. Ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku melakukan apa yang diperintahkan Bapakku kepadaku. Ya. Lalu Yesus yang adalah Sang Firman, kita lihat ya di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya. Inilah dia yang diutus. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Sang Bapa Allah itu mengutus putranya, firmannya ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat. Mengapa harus menjadi juru selamat? Karena manusia semua telah berdosa. Roma 3 ayat 23, tidak ada satu manusia pun yang berdosa. Oleh karena dosa tidak ada satu orang pun yang bisa menghapus dosanya sendiri, oleh karena dirinya sendiri berdosa. Oleh karena itu harus ada pribadi manusia yang tidak berdosa untuk menjadi juru selamat manusia berdosa. Oleh karena itulah Bapa mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia, supaya bisa menjadi juru selamat manusia atas dosa yang diperbuat oleh manusia itu. Itulah sebabnya Bapa mengutus firman-Nya menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Ya, jadi manusia ini memiliki dua entitas. Satu, entitas manusia 100%, dan yang kedua entitas Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ada dua entitas daripada Yesus Kristus. Yang pertama, dia sebagai manusia untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia, dari manusia pertama Adam dan Hawa sampai kepada
manusia terakhir nanti. Semua sudah terhitung, ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena dia manusia 100% dan Alkitab mencatat bahwa tidak ada dosa di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena dia tidak dibuahi oleh hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Makanya dia tidak termaksud bilangan dari keturunan langsung Adam dan Hawa, tetapi dia yang adalah firman melalui Roh Kudus masuk ke dalam kandungan Maria, membuahi Maria. Makanya disebut adalah benih ilahi. Sang firman itu, dia tidak berdosa karena dia adalah Allah. Dia menjadi manusia karena dia adalah perantara antara Allah dengan manusia berdosa. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, dan Tuhan Yesus di saat-saat terakhirnya menghembuskan napasnya di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Yang artinya tugas yang diberikan Bapa kepadanya untuk menjadi tebusan manusia sudah selesai. Sudah tergenapi, sudah final dengan sempurna, perfect. Lalu bagaimana dengan perkataan Allah tadi di dalam Yesaya pasal 7 bahwa akulah juru selamat? Lalu mengapa dia mengirim firman? Ya karena firman itu bagian dari diri Sang Bapa, di mana Sang Bapa adalah sumber dari segala sesuatu, dan firman ini adalah yang menopang segala sesuatu, yang dimana Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Di dalam Kejadian 1 ayat 3. Ya. Oleh karena itu firman dan Sang Bapa tidak bisa terpisahkan. Kalau sampai terpisahkan Bapa dengan firman-Nya, maka ada saat di mana Bapa itu bisu. Tetapi karena firman dan Bapa tidak mungkin bisa disatukan, dipisahkan, maka firman atau Yesus dengan Bapa itu adalah satu. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Karena dia memang bagian dari diri Sang Bapa. Ya. Dia menjadi bagian dari diri Sang Bapa itu sendiri. Jadi jikalau yang dikatakan oleh nubuat di dalam atau perkataan Yesaya dalam pasal 7 tadi, bahwa Allah akulah juru selamat, tidak ada yang lain, maka dia mengutus firman-Nya, maka itu menjadi bagian dari dirinya, maka clear. Hanya ada satu juru selamat, yaitu Allah. Di dalam putranya Sang Firman Yesus Kristus. Jelas ya. Jadi buat Nora Aritonang, dan mungkin ini pertanyaan yang juga bisa mewakili saudara muslim lainnya, itu jawabannya. Jadi ada sebetulnya banyak ayat di dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang firman itu. Tadi dikatakan dengan sangat jelas bahwa ia disebut apa?
Allah yang perkasa. Disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Jadi ini sesuai, benar. Alkitab itu tidak pernah salah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Yesus Kristus. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Pemerintahan mana yang dimaksud? Ini pemerintahan bukan di dunia ini, tetapi surgawi. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Ya. Jadi kita tadi sudah membahas ya, sedikit menyinggung sedikit Yohanes 1 ayat 1. Dia adalah Allah yang perkasa, disebut juga sebagai Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai apa maksudnya? Ya Raja Damai, pendamai antara manusia dengan Sang Bapa, Sang Allah di sorga sana. Oke, demikian jawaban untuk Nora Aritonang. Terima kasih.